www.radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza Ender. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu suhu dan pengukuran. Mungkin kalian kata-kata suhu ini sudah dan sering kalian dengar, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak salah, ketika kalian masuk ke sebuah gedung atau ketika kalian berangkat sekolah, itu diukur suhu badan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya suhu itu apa sih? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, nanti bisa kalian praktekkan sendiri atau sekarang bisa kalian ambil alat-alat dan bahannya. Sediakan wadah, ada 3 ember bisa, atau mungkin menggunakan baskom juga bisa, atau gelas juga bisa. Ada itu, yang pertama dimasukkan air es dari kulkas, kemudian air sumur atau air biasa atau air keran, kemudian air hangat, jangan panas. Kalau panas nanti berbahaya untuk tubuh kalian atau untuk tangan kalian. Kemudian air sumur itu kalian letakkan di tengah, air panasnya sebelah kiri, air esnya sebelah kanan. Kalian masukkan tangan kanan ke air es dan tangan kiri ke air hangat. Coba apa yang kalian rasakan. Tentu tangan sebelah kanan akan terasa dingin, tangan sebelah kiri akan terasa panas. Nah, setelah kedua tangan dimasukkan bersama-sama ke air es dan air panas, kemudian kalian angkat dan masukkan bersama-sama ke air sumur atau air keran atau air biasa. Masukkan apa yang dirasakan oleh tangan kalian. Pasti akan ada perubahan. Yang sebelah kanan sedikit demi sedikit, yang tadinya dingin menjadi hangat. Yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri yang tadinya panas dimasukkan ke dalam air sumur, lama-kelamaan menjadi dingin. Mengapa demikian? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Apa itu suhu? Suhu itu tingkat atau derajat panas suatu benda. Itu yang namanya suhu. Derajat panas suatu benda itu namanya suhu. Pengertian dari suhu. Nah, alat ukurnya adalah termometer. Alat ukur untuk mengukur suhu. Dan tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Mungkin masih ingat ketika pembelajaran pertama kali dalam pengukuran, satuan dari suhu internasionalnya adalah Kelvin. Tapi sebenarnya ada derajatnya, derajat Kelvin. Kita lanjut.
bagian-bagian termometer. Yang pertama adalah pipa kaca yang berupa pipa kapiler. Bagian bawah membesar sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala sebagai penunjuk suhu. Yang kedua, zat cair pengisi termometer itu ada dua macam, yaitu raksa dan juga alkohol. Raksa bisa, alkohol juga bisa. Mengapa harus air raksa atau alkohol? Karena sifat termometrik yang harus dimiliki oleh zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda atau saat benda menerima atau melepaskan kalor. Mengapa menggunakan air raksa atau alkohol? Karena zat cair tersebut itu harus berubah secara nyata dan secara cepat ketika air tersebut, baik itu alkohol ataupun raksa, itu ketika dia menerima panas atau melepaskan panas, itu bisa berubah dengan cepat. Mengapa air tidak bisa? Karena air biasa itu ketika dia mendapatkan kalor, perubahannya lambat, atau ketika dia melepaskan kalor, perubahannya juga lambat. Terjadi pemuaiannya sangat lambat. Tapi kalau pada raksa dan alkohol sangat cepat sekali. Itu makanya zat cair untuk mengisi termometer itu ada dua macam, yaitu air raksa dan juga alkohol. Nah, ini ada penjelasannya. Air raksa dan alkohol memiliki sifat tersebut serta memiliki pemuaian dan penyusutan yang teratur. Ini alasan mengapa alkohol dan raksa dijadikan sebagai pengisi termometer. Nah, ini ada kelebihan, ada keuntungannya air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Coba perhatikan. Yang pertama, air raksa. Kelebihannya pemuaian teratur, warnanya mengkilat, mudah dibaca, titik didih tinggi 357 derajat Celcius. Kemudian kelebihan berikutnya tidak membasahi dinding kaca sehingga mudah dibaca. Nah, tapi ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah harganya lumayan mahal. Kemudian titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Jadi kalau pada air raksa, kelebihannya itu ketika suhunya sangat tinggi bisa diukur dan pengukurannya tepat. Tapi kalau suhunya rendah, termometer air raksa bisa digunakan, tetapi keakuratannya tidak begitu akurat. Itu untuk air raksa. Kemudian alkohol, pemuaian teratur, harganya cenderung murah, titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan pengukuran suhu benda yang sangat rendah. Berarti kebalikan dari air raksa. Jadi kalau mudah untuk dipahami kayak gini, air raksa itu sangat cocok digunakan pada suhu yang sangat tinggi. Sedangkan kalau alkohol sangat cocok digunakan pada suhu yang sangat rendah. Nah, itu seperti itu. Nah, kekurangan dari alkohol tidak berwarna, sulit untuk membaca skala, sehingga biasanya alkohol sebagai pengisi termometer diberi warna, misalkan warna kuning. Titik didih rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat tinggi, kebalikan dari air raksa. Kemudian membasahi dinding kaca sehingga pengaturannya itu agak susah untuk dibaca. Ini ada kelebihan, ada kekurangan antara air raksa dan alkohol. Nah, macam-macam
termometer ada 3 macam, mohon maaf, ada 4 macam. Yang pertama berdasarkan skalanya ada 4. Ada termometer skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini perhatikan, ini ada titik didih, ada titik beku. Masing-masing termometer berbeda-beda. Titik beku dari Celsius adalah 0, sedangkan titik didihnya adalah 100. Kemudian titik beku dari Reaumur adalah 0, titik didihnya 80. Titik beku dari Fahrenheit 32, titik didihnya adalah 212. Kemudian kalau pada Kelvin, titik bekunya 273, titik didihnya 373. Ini kalian ingat selalu, nanti dalam konversi satuan dari termometer nanti ada kaitannya dengan ini semua, harus diingat selalu. Nah, macam termometer berikutnya adalah berdasarkan penggunaannya. Ada termometer badan, termometer maksimum dan minimum, kemudian termometer industri, kemudian juga pirometer. Ini macam-macamnya. Ini yang biasa kalian gunakan untuk mengukur suhu badan ketika lagi sakit. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya ada termometer zat cair dan gelas, kemudian termokopel, termometer hambatan listrik, termometer gas volume tetap. Nah, ya, ini masuk ke perbandingan skala termometer. Ini saya akan bahas sedikit saja. Nanti akan saya bahas lebih mendetail pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Perhatikan ini. Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Angka ini dari mana? Perhatikan baik-baik. Saya ambil contoh Celsius. Celsius angkanya adalah 100, perbandingan sekalian 100. Dari mana 100? Titik didih atau titik atas dikurangi titik bawah. Lagi, perbandingan skala ini diambilkan dari titik atas, tetap atas, dikurangi titik tetap bawah. Celsius 100, bawahnya 0. 100 dikurangi 0, 100. Reaumur sama, 80, titik bawahnya 80. Mohon maaf, titik bawahnya 0. 80 dikurangi 0, 80. Fahrenheit 212 kurangi 32, 180. Kemudian Kelvin 373 dikurangi 273, maka hasilnya 100. Apabila disederhanakan menjadi ini semuanya dibagi 20. Yang tadi 100, 80, 180 dan 100 dibagi 8, dibagi 20. Lagi dibagi 20. 100 bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4. 180 dibagi 20, 9. 100 dibagi 20, 5. Jadi Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, maka perbandingannya 5, 4, 9, 5. Ya, ini nanti dapat kalian terapkan ketika mendapatkan soal di mana soal tersebut adalah soal bukan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Biasanya ada seorang pelajar membuat termometer sendiri dengan skala tertentu, dengan titik tetap bawah sekian, titik tetap atas sekian. Maka jika dikonversikan ke termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit atau Kelvin, itu nilainya berapa. Nah, untuk menentukan skalanya rumusnya seperti itu. Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah dibagi 20. Saya ulangi, untuk menentukan skala termometer yang kita buat atau
seorang peneliti dibuat, caranya adalah titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah dibagi 20, maka skalanya akan ketemu. Untuk lebih jelasnya, untuk konversi Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, nanti kita jelaskan pada video berikutnya. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian simak, kalian pahami, kemudian kalian catat di buku kalian masing-masing. Kemudian kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan silakan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, sehingga meskipun sekarang dalam kondisi pandemi, kemudian belajarnya di rumah, tapi kalian tetap fokus untuk belajar meskipun jarak jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap selalu semangat, jaga selalu kesehatan, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.